Jadi yang harus Anda lakukan adalah menghasilkan suatu proposal penelitian. Ya, nah kemudian di dalam proposal itu ada 3 bab, tapi yang paling utama adalah 2 bab. 2 bab. Bab pertama itu berisi pendahuluan, yang di dalam pendahuluan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang itu menjawab pertanyaan apa dan mengapa di latar belakang. Setelah latar belakang, Anda tulis rumusan masalah. Kalau ada pembatasan masalah, bisa saja ditambahkan pembatasan masalah. Misalkan Anda mau menulis mengenai antrian penumpang bis Transjakarta. Kemudian Anda batasi di pembatasan masalah hanya di satu halte, misalkan halte di Halte eh, UNJ atau Rawamangun atau mungkin yang satu satu dekat tempat Ahmad Yani itu itu ya. Jalan Ahmad Yani Oke, itu atau ada Jalan Rawamangun pembatasan. Pak. Oke, setelah pembatasan masalah, ada rumusan masalah, pembatasan masalah, kemudian tujuan. Tujuan yang ingin Anda capai apa? Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Minimal manfaat untuk Anda. Jadi manfaat untuk Anda maupun manfaat untuk orang lain. Oke, itu bab 1. Minimal itu. Ada yang ditanyakan dulu bab 1 ini. Enggak ya? Oke, setelah bab 1 masuk bab 2. Bab 2 berisi kajian teori. Jadi, semua teori yang terkait dengan subjek penelitian atau objek penelitian atau judul. Kajian teori matematika yang utamanya. Ya, kajian teori matematika. Karena yang membedakan skripsi Anda dengan skripsi prodi yang lain, entahkah itu statistika, entah itu ilmu komputer, entah itu anak TIK, entah ini anak SI, entah ini orang manajemen, orang kebijakan publik, bedanya ada di kajian teori yang berdasarkan matematika. Ya, jadi tidak boleh di kajian teori tidak ada teori matematikanya. Tidak akan kami setujui untuk misalkan nanti jadi skripsi. Ya, nah kajian teori berisi kajian teori matematika dan hal lain yang terkait dengan judul. Terkait dengan judul, sudut pandang pun sudut pandang orang matematika, bukan sudut pandang orang non matematik. Misalkan ya, misalkan Anda akan membahas mengenai penjualan suatu produk, misalkan. Nah, penjualan produk itu terkait dengan pendapatan dari produk tadi. Kalau ada penjualan, berarti ada pendapatan. Bisa jual kalau nggak laku, nah gitu ya. Ada penjualan, ada pendapatan. Ujung-ujungnya adalah mengenai keuntungan. Sudut pandangnya dari matematika. Kalau Anda bahas itu dengan sudut pandang manajemen, ataupun dari sudut pandang ekonomi, ataupun dari sudut pandang teknik informatika, atau dari sudut pandang bisnis digital, Anda tentu akan membahas suatu produk diluncurkan dengan alasan apa, ABCD. Setelah diluncurkan, nanti kira-kira pendapatannya akan dapat berapa, biaya promosi berapa, biaya
pajak berapa, preman berapa, itu Anda uraikan kalau Anda sudut pandangnya bukan dari matematika. Tapi kalau sudut pandangnya dari matematika, biaya produksi suatu produk. Oh, berarti kita mempunyai Q sama dengan fungsi dari P. Q kuantiti, P price. Jadi Q merupakan fungsi dari P. Nah, di situ tinggal P-nya, price-nya, ada faktor yang mempengaruhi. Misalkan promosi, stok, terus distribusi, pajak, oh ada P1, P2, P3, P4, P5, misalkan kayak gitu. Jadi Anda punya Q sama dengan P1, P2, P3, P4, P5. Apakah antara P1 dan P2 terkait atau tidak? Bisa Anda bahas. Tapi bisa juga anggap antara price ini independen, misalkan gitu. Ya, itu contoh sudut pandang. Kemudian Anda mau membahas mengenai misalkan ya keputusan seseorang untuk pindah eh, produk. Misalkan selama ini menggunakan HP merek A. Kemudian karena merek A ini termasuk HP yang pelit, misalnya update-nya setahun sekali, supportnya lambat, misalnya ini, terus ingin mengganti ke produk B, berarti Anda mau menulis mengenai brand switching. Nah, brand switching itu tidak sekedar teorinya keputusan apa yang membuat dia berpindah dari A ke B, pakai AHP misalkan kayak gitu. Itu tidak cukup. Maka Anda harus membahas bagaimana suatu produk itu merupakan fungsi dari faktor yang lain. Nah, apa yang menyebabkan fungsi ini berubah, jadi ada transformasi dari Q1 ke Q2. Seperti apa? Gitu ya. Sudut pandangnya harus diubah seperti itu. Dari sudut pandang matematika. Itu untuk bab 2-nya. Jadi kalau bab 2 harus ada teori matematikanya. Kalau nggak ada teori matematikanya, mohon maaf. Kami menilai proposal Anda jelek. Itu sehebat apapun Anda tujuannya. Ya, jadi misalkan Anda juga akan membahas mengenai efektivitas pemberian makanan bergizi yang menjadi program pemerintah. Anda tulis itu Bu, sebagai orang kebijakan publik, seorang ahli kesehatan, ahli gizi, sebagai dokter, menarik kalau Anda tulis di koran. Kalau itu jadi skripsi, itu tidak menarik kalau bahasan Anda tidak terkait dengan matematika. Jadi misalkan, kapan gizi masyarakat disebut meningkat? Berarti harus ada ukurannya. Sebelum dikasih treatment dan sesudah dikasih treatment, harus ada ukurannya secara matematis. Kemudian bagaimana menentukan anggaran? Oh ya, berarti ada di situ fungsi untuk menentukan besaran. Oh, besaran satu makanan bergizi itu 10.000. 10.000 itu harus mencakup apa saja. Pertama, misalkan harus ada buah, harus ada daging, harus ada sayur. Nah, itu menjadi faktor-faktor untuk mempertimbangkan. Jadi Q-nya fix, tapi P-nya yang variabel, dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak banyak ya, saya hanya mereview ulang apa yang harus Anda lakukan karena waktunya tinggal seminggu lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang Bapak sudah beritahukan bahwa untuk yang utama itu kan bab 1 dan bab 2 ya, Pak. Nah, apakah bab 3-nya itu tetap harus dikumpulkan, Pak? Kalau Anda tuliskan bab 3-nya akan lebih baik karena akan ketahuan bab 3 itu kan bisa mengetahui seberapa jauh Anda mampu merefleksikan apa yang ingin Anda inginkan. Tapi bab 1, bab 2 hukumnya wajib. Kalau bab 3 tidak. Jadi gini ya, saya sedikit cerita.
ketika saya sekolah di Eropa, saya bertemu dengan teman dari bangsa lain. Dari kami ber-15, ada 2 orang dari Israel, ada 1 orang dari Korea. Saya masih ingat yang dari Israel, yang saya ingat itu namanya Ellen Saada. Kemudian yang dari Korea namanya Korina. Nah, ketika ujian, gitu ya, ketika ujian ini ujian akhir, kami semua diberi soal itu 3 soal. Semuanya mengerjakan 3 soal. Nah, 30 menit sebelum ujian selesai, Ellen, teman saya yang dari Israel, Yahudi ini, tunjuk tangan. Tanya ke dosen kami, namanya Roberto Fernandes. Roberto, apakah saya boleh minta tambahan soal? Itu ya. Terus Roberto, oke, silakan kasih 1 soal. Dia taruh di papan, silahkan yang mau ngambil tambahan soal silahkan. Yang nggak mau nambah soal silahkan, nggak apa-apa. Akhirnya soal ditempel di papan. Nah, kami yang orang Asia, orang Perancis ini, ya udah kasih soal 3, ya sudah kita ngerjakan 3. Tidak tertantang untuk mengerjakan soal yang keempat. 10 menit sebelum ujian berakhir, teman kami yang dari Korea ini tunjuk jari lagi. Roberto, boleh tidak minta tambahan 1 soal lagi? Akhirnya dikasih 1 soal lagi oleh Roberto. Sehingga si Korea mengerjakan 5 soal, si Yahudi mengerjakan 4 soal, kami yang sisanya itu hanya 3 soal. Dan ketika keluar nilai, itu semuanya sama. Yang si Korea dapat A, si Yahudi dapat A, kita yang ngerjakan 3 soal juga dapat A. Sama, nggak ada bedanya. Nah, saya tanya kepada Roberto, karena saya waktu itu sudah termasuk yang paling tua di kelas itu. Nah, buat apa teman-teman ini minta tambahan soal kalau nilainya sama? Nah, jawab Roberto, itu teman-teman Anda itu yang minta tambahan soal itu dia tidak mau menyia-nyiakan kemampuan eksplorasi dia. Karena dia sedang tune in mengerjakan soal ini dan waktu tersisa. Nah, supaya energinya tidak terbuang percuma, tune in, pengembangan, maka dia minta tambahan. Itu yang saya ingat. Nah, ini sebagai contoh kepada Anda, wajibnya 1-2, yang 3 mau mengerjakan silakan, yang enggak apa-apa. Tapi tidak berarti terus kalau yang mengerjakan 2, nilainya harus lebih rendah daripada yang mengerjakan 3. Itu. Silakan Anda pertanyaan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke, yang lain? Permisi Bapak, saya izin bertanya. Hmm. Itu lebih ke isi dari perbabnya itu, Pak. Untuk rumusnya sendiri itu biasanya dimasukkan di bab 2 atau bab 3 ya, Pak? Untuk Rumus-rumus formula matematika di bab 2. Oh, Bab baik. 3 tinggal pakai. Berarti kalau misalkan saya ada tema yang mengenai metode bla bla bla, pada pengaplikasiannya itu dimasukinnya di situ ya, Pak? Iya. Baik, terima kasih Bab Bapak. 3 tinggal pakai. Tinggal bab 3 itu rumusnya sudah ada, Anda tinggal pakai. Berarti dipakai angkanya atau bagaimana, Pak? Ya formulasi, kalau formulasi kan nggak angka. Oh, Di bab 2-nya, formulasi. Tahu nggak yang namanya rumus? iya. Rumus ABC. Maksud saya di bagian bab 3-nya. Nah, bab 3-nya kan data Anda data milih siapa. Kalau kan nanti kan Anda sudah punya data. Menurut rumus 213, maka data ini saya masukkan sehingga diperoleh begini kan gitu. Oh, baik ya. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi? Saya Pak, saya Ya. masih mau bertanya. Ini kalau untuk kutipan buku itu Pak, saya bingung masih untuk yang tahun itu kan beda antara yang dari penerbit sama dari si penulis itu kadang ada selisihnya setahun gitu. Misalkan 2019, 2020 baru Jurnal dirilis atau itu. buku? Jurnal atau buku? Buku Pak, buku. Ini kan Buku. saya mau Buku untuk berarti pakai penerbit.
Kalau buku pakai penerbit. Oh, jadi dari saat diterbitkan, bukan dari yang tanda tangan dia yang. Oh, bukan. Jadi Oh, kan bukan. ditulis misalkan Blasius, penerbit Ya, Erlangga 2021, edisi ke-1, nah kayak gitu. iya. Oh, berarti ngikutin dari terbit yang diterbitkan si Iya, penerbit yang itu. resmi Oh, penerbit. Karena kalau penerbit kan buku ada ada izin edarnya, ada ISSN ataupun ISBN-nya. oh gitu ya. Ya, Ya, terima kasih Pak. Ya, terima ya kasih. sama-sama. Oke, ada lagi. Yang lain nggak ada? Ya kalau nggak ada 1 kopi sekian, Anda kerja maksimal karena minggu depan sudah UAS semua mata kuliah tuh. Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang Anda kerjakan nanti ditaruh di drive untuk PC, tolong drive-nya ya untuk mengumpulkan tugas ini. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk, Pak. sama-sama. Ya.